you Yongki untuk ucapannya, dan juga thank you juga buat kesempatan selalu untuk bisa membagikan pesan firman Tuhan itu sebuah kehormatan dan kesenangan tersendiri. Dan juga thank you Tante yang juga menyambut saya dengan luar biasanya untuk ada di tempat ini, di kota yang luar biasa ini. Dan terima kasih buat Anda-Anda semua yang juga ikut mengucapkan. Oke, sebelumnya saya perlu apologize, maaf kalau di beberapa hari yang lalu saya overtime. Saya berdoa boleh jadi berkat buat Anda semua, tapi I promise you, today saya nggak akan overtime buat Anda-Anda semua. Terima kasih semuanya. Dan saya bersyukur di ulang tahun yang ke-17 ini bisa ada di kota New York lagi. Ayo kita lihat pesan Tuhan, firman Tuhan sama-sama yuk. Pesan firman Tuhan hari ini judulnya What we shape will shape us back. Apa yang kita bentuk akan membentuk kita kembali. Saudara pernah nggak kepikir, kenapa pekerjaanku begini? Kenapa keluargaku begini? Atau kesehatanku begini? You know? Atau kawan-kawanku punya sikap seperti ini terhadapku? Saudara guys Tuhan, nggak jarang dalam hidup ini, hal-hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, ada seorang penulis yang luar biasa sekali dan seorang pemimpin yang hebat. Namanya adalah Winston Churchill. Saya kepingin memulai dengan kata-kata ini. Dia berkata, first, we shape our building. Awalnya itu kita membentuk gedung-gedung kita. Tetapi, thereafter, they shape us. Justru mereka yang kemudian akan membentuk kita. Saya ulang sekali lagi ya. Awalnya kita membentuk bangunan-bangunan kita. Tapi kemudian mereka yang akan membentuk kita. Nah, sebenarnya kata-kata ini bukan hanya membahas soal arsitektur. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang menjelaskan bahwa gini, hal yang kita ciptakan, entah itu gedung, entah itu produk, entah itu peralatan, mereka bukan hanya sebuah produk atau alat, tapi mereka juga akan membentuk kembali kehidupan kita, pekerjaan kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dalam hidup ini, yang terjadi adalah gini, apa yang kita bentuk akan membentuk kita. Apa yang kita bentuk akan membentuk kita. Boleh nggak ucapkan ini bersama-sama dimanapun kita berada? Apa yang kita bentuk akan membentuk kita. Ketika kita membentuk apapun itu secara sengaja ataupun nggak sengaja, entah kebiasaan atau juga nilai-nilai, mereka tidak akan diam, tapi mereka akan membentuk kita kembali. Di keluarga kita, bagaimana kita membentuk anak-anak kita, budaya yang kita bangun, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, di pertemanan kita, di bisnis kita, itu juga yang akan membentuk kita kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu apa yang kita culture atau budaya yang kita bangun, entah di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun kita berada, itu akan membentuk kita kembali. Nah, saya punya keluarga yang diajarin care satu sama lain. Yang terjadi adalah ketika ada apa-apa dengan orang tua kita, kita juga peduli balik sama mereka. Karena kita dibentuk seperti itu dan kepedulian itu membentuk dia balik. Nah, ada keluarga-keluarga yang sengaja maupun tidak sengaja mengajarkan cuek. Nah, yang bahaya adalah gini, ketika ada apa-apa, keluarganya juga akhirnya cuek. Ya. Nah, karena apa yang kita bentuk akan membentuk kita kembali. Dalam perjanjian lama bisa dibaca bahwa firman Tuhan itu ngajarkan gini, Amsal 22 ayat yang ke-8. Amsal 22 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat Anda. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kecurangan, dia akan menuai bencana. Karena gini sekali lagi, apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan bahkan gini, apa yang kita bentuk membentuk kita. Kemudian dalam perjanjian baru dikatakan ini,
Jangan keliru. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Anda ya, dari terjemahan sederhana Indonesia. Jangan keliru. Jangan menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Ini, setiap orang yang pasti menuai apa yang dia tabur. Nah, Galatia 6 ayat 7 ini ditulis oleh Paulus untuk orang-orang Galatia. Nah, tema dan judulnya dari tulisannya dia itu adalah gini, dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Itu kata-katanya. Tapi itu pun Paulus menjelaskan bukan berarti kita itu hidup sembarangan. Paulus bicara di Galatia pasal 6 ayat yang mulai ayat pertama ya. Ayat pertama itu membahas soal mengembalikan saudara yang hidup dalam dosa. Itu ayat pertama. Ayat yang kedua, menanggung beban saudaramu. Lalu ayat yang keempat sampai ayat yang kelima bicara soal apa? Integritas. Ayat yang keenam bicara soal mensupport pemimpin rohani. Lalu kemudian ayat 7 sampai 10 bicara soal ini. Hidup dalam roh dan menabur secara berhikmat. Nah, ayat ini menjelaskan gini, jangan keliru, dimulai dari kata-kata itu. Artinya gini, banyak orang keliru, banyak orang salah kaprah, dia pikir hidup sembarangan, membangun hal-hal sembarangan, lalu berharap hal yang berbeda dari yang dia tabur. Banyak orang keliru, menabur sembarangan, hidup sembarangan, berpikir sembarangan, membangun hal-hal sembarangan dan berharap hal-hal yang berbeda dari yang dia tabur. Nah, ayat ini berkata, jangan keliru. Kita pun sama dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Jangan keliru. Nah, kata-kata tabur dalam bahasa aslinya itu bicara soal ini. Bicara soal sikap, bicara soal tindakan, bicara soal investment. Nah, itu arti kata-kata tabur. Dan dikatakan apapun yang Anda tabur, baik sikap, baik tindakan, baik cara kita treat pekerjaan kita, cara kita treat pelayanan kita, cara kita memperlakukan keluarga kita, itu juga yang akan kita tuai. Nah, apa yang kita bentuk akan membentuk kita. Ya, oleh karena itu saya kepingin ngajak kita lihat bersama-sama. Ayat ini powerful banget, menunjukkan bahwa kalau kita membentuk sesuatu yang baik, kebaikan itu akan membentuk kita. Kalau kita membentuk sesuatu yang buruk, tahu-tahu yang buruk itu juga akan membentuk kita. Nah, apa yang dapat kita lakukan dari ayat ini? Ada very simple. Saya cuma mengajak kita melihat dua hal. Yang pertama adalah gini, bentuklah yang baik ke dalam hidup kita, agar muncul hal yang baik dari dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi ya, bentuklah yang baik ke dalam hidup kita, agar muncul hal yang baik dari dalam kita. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lebih dari segalanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita tidak membentuk hal-hal di luar kita, ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita bentuk ke dalam, bahkan juga ke dalam hati kita, nilai-nilai kita, kebiasaan kita, pikiran kita, itu juga yang akan membentuk tindakan, bahkan akan membentuk hidup kita. While not about shaping external things, ketika ini tidak membentuk hal yang di luar, ini justru membentuk, ini bicara gini, apa yang kita bentuk di dalam, itu akan membentuk yang di luar. Nah, oleh karena itu pertanyaan juga dalam kehidupan kita. Gimana selama ini kita memasukkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk ke dalam hati kita? Sehingga apa yang keluar dari hidup kita itu adalah hasil dari apa yang kita bentuk di dalam hati kita. Ya, apa yang kita tabur di dalam hati kita itu
muncul keluar. Oleh karena itu, bentuklah yang baik ke dalam hidup kita agar muncul hal yang baik dari dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, bentuklah kehidupan yang autentik agar ada yang autentik yang mendekat. You know? Bentuklah kehidupan yang ini loh, autentik, yang asli. Agar ada yang autentik, yang asli, yang mendekat. Kenapa saya bicarakan ini? Karena gini, banyak orang kecewa punya kawan palsu. Punya kawan kok wah mengecewakan. Kelihatannya baik ternyata gitu ya. Kenapa? Karena jangan-jangan seringkali kita pun bisa-bisa terlalu sering memunculkan kepalsuan kepada mereka. You know? Tapi waktu mereka munculkan kepalsuan kepada kita nggak suka. Tapi pertanyaannya apa yang kita bentuk dari hubungan tersebut? You know? Karena sekali lagi, apa yang kita bentuk, itu akan membentuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu gini, itu yang luar biasa dari yang namanya Yesus. Dia itu adalah Tuhan yang memberi kesempatan yang kedua. Dan ini yang Tuhan katakan, dengarkan kata-kata Tuhan. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Dia nggak berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang jago punya sikap rohani. Enggak. Justru dia berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, karena apa? Tuhan kepingin membangun hubungan yang otentik dengan Anda. Ketika Anda letih lesu pun, dia kepingin Anda datang kepada dia dengan keaslian saudara, bukan dengan kepalsuan. Oleh karena itu, Tuhan menghargai kita waktu kita ini bisa otentik sama dia. Oke? Dengan demikian, dia pun mau mendekat kepada saudara dengan pendekatan yang otentik. Oleh karena itu kita perlu lihat bersama-sama. Oke? Apa yang kita bentuk, itu akan membentuk kita. Terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara kita, terhadap teman-teman kita, di gereja, di pekerjaan dimanapun kita berada. Kita perlu menabur kejujuran, authenticity. Jujur kalau kita ini bisa rentan. Jujur kalau kita ini bisa salah. Jujur kalau kita ini nggak sempurna. Waktu kita membentuk budaya otentik, ini membuat orang akan punya hubungan yang lebih dalam dengan Anda, di keluarga Anda, di komunitas Anda. Wah, dan waktu Anda membangun budaya yang otentik, orang juga jadi otentik sama saudara. Orang jadi asli terhadap saudara. Oleh karena itu saya kepingin ngajak kita lihat bersama-sama. Waktu firman Tuhan ini ngajarin, apa yang kita bentuk akan membentuk kita. Dan di Galatia 6 ayat yang ke-7 dari saya berkata kepada saudara gini, suatu hari, cepat atau lambat, setiap orang itu pasti menuai apa yang dia tabur. Saya berdoa firman ini boleh bicara kepada semua kita. Bagaimana kita menabur dalam kehidupan kita, lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita. Apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai. Saya berdoa kita boleh menabur hal-hal yang baik di keluarga kita. Kita boleh menabur yang baik di pekerjaan kita, di pertemanan kita, di perkumpulan kita. Karena kalau kita menabur hal-hal yang baik, kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Jadilah orang yang membentuk hal yang baik ke dalam hati kita, karena apa yang kita bentuk ke dalam, itu akan keluar. Dan bentuklah yang otentik, yang asli, yang nggak palsu dalam kehidupan kita. Supaya yang otentik itu mendekat juga dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang mengajarkan kami. Untuk kami jadi orang-orang yang punya sikap yang baik, yang memikirkan apa yang kita tabur itu pasti akan kita tuai. Tuhan ampuni kami kalau mungkin kami juga adalah orang-orang yang tidak sempurna.
Kami bisa menabur hal yang tidak pas dalam kehidupan kami. Tapi kami memohon juga kepada Tuhan, kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kami, untuk bicara kepada kami, supaya kami bisa diperbaiki oleh Tuhan, boleh dibentuk oleh Tuhan. Dan kami tahu ketika kami datang kepada Tuhan dengan kelemahan kami, dengan kondisi apa adanya kami, Tuhan juga bisa membentuk kami sehingga ada hal yang baik keluar dari kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mau menabur yang baik, mau menabur yang asli, yang jujur, yang otentik, kami juga berdoa yang baik, yang jujur, yang otentik boleh mendekat kepada kami. Dan berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan lewat every single thing yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu menyertai. Kami percaya authenticity menyertai kehidupan kami. Dan kami berdoa yang baik boleh masuk selalu ke dalam hati kami. Supaya yang baik boleh keluar. Dan kami berdoa yang baik boleh kami selalu tabur. Supaya kami boleh tuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.